buat setiap kami Tuhan. Sore ini kami mau datang di hadapan membawa setiap penyembahan kami. Terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang teramat baik buat setiap kami. Katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Tuhan kita, bahwa setiap pengagunganmu, bahwa setiap rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan kita yang layak terima segala pujian, yang terbaik dari hati kita. Wow, Yesus, we worship you Lord. Kami sembah namamu Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, wow, haleluya, haleluya, wow. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu yang ajaib Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, yang kami tinggikan, yang kami sembah, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Yesus, sumber segalanya dalam hidup kami, sumber kekuatan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan kami yang baik. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ini kami, ini penyembahan kami,
you Lord. Terima kasih. Malam hari ini kami mau datang, kami mau sembah Engkau lebih lagi. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Oh, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku
sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, yes Lord, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari sembah nama Yesus. Kau ku sembah Tuhan, oh. Sebab Engkau Tuhan yang maha tinggi, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan, dengan segenap hidup kami, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan tempat ini. Thank you Lord, terima kasih. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dimanapun kami berada Tuhan, menjamah melawan setiap kami. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang terus kami rindukan. Engkau Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku
mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mendekat kepadamu, mendekat kepadamu,
kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh la bogra bashanda barada ya nanamu, kira la ya nanamu, ya la bashere. Kau yang layak disembah, ini kami Tuhan, kami datang bawa segenap pujian, segenap hati. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur bersamamu, ku rasakan damai, sebab Kau pertolongan hidup kami, gunung batu keselamatan, tempat kami berharap, tempat kami berharap. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Biar segala yang bernafas menyembah. Bernafas menyembah Tuhan, biar segala yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Biar hidup kami Tuhan Kau pakai terus menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan
malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenang. Sekali lagi dengan segenap hati, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini tujuan hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan demikian Tuhan terus pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengar Kau berbicara buat kami. Mari sampaikan pesan firman-Mu. Firman-Mu yang terus memberkati hidup kami, mengubahkan hidup kami, membawa kami terus mengenal Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Malam hari ini pesan Tuhan yang kita mau bahas adalah tentang apa yang Tuhan perhatikan atas hidup kita. Adalah malam yang indah ketika malam hari ini kita menyediakan tanah hati yang subur. Karena ketika benih itu ditaburkan di tanah hati yang subur, maka saya percaya bahwa setiap benih firman Tuhan ini akan berakar, akan bertumbuh, dan akan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama
belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan banyak orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kekasih Tuhan, manusia adalah fokusnya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan menjadi objek utama bagaimana Tuhan menyalurkan kasih setianya. Dan saya percaya malam hari ini kita akan dibawa oleh firman Tuhan untuk mengenali hati Tuhan, untuk mengenali apa sih fokus Tuhan terhadap kita. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Kisah ini kita semuanya sudah mengenal. Yesus memberi makan 4.000 orang. Apa yang menjadi fokus Tuhan di dalam kisah ini? Apa yang Tuhan perhatikan ketika Yesus berada bersama-sama dengan umatnya? Apa yang menjadi fokus Tuhan ketika Tuhan itu berada bersama dengan jiwa-jiwa? Yang pertama, ayat yang ke-32b. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Kekasih Tuhan, yang Yesus perhatikan adalah waktu. Yesus memperhatikan waktu. Umatnya mengikuti dia. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Kekasih Tuhan, bagi Tuhan waktu adalah sangat penting. Waktu yang disediakan Tuhan bagi kita adalah kesempatan kita untuk bebas mengisinya. Kita mau isi dengan hal yang sia-sia atau kita mau isi dengan hal-hal yang bernilai kekal. Banyak sekali godaan di zaman sekarang. Bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan suguhan entertain, ya, suguhan film-film, suguhan kegiatan-kegiatan yang semuanya menarik. Namun sekali lagi Tuhan perhatikan waktu. Apakah kita mengikut dia seperti jiwa-jiwa yang sudah 3 hari ini mengikuti Yesus? Apakah kita pakai waktu kita dengan berdoa, membaca firman, pujian penyembahan, retreat rohani, seminar-seminar rohani, membaca buku-buku rohani yang membangun pertumbuhan roh kita? Apakah kita bergaul dengan komsel-komsel yang membangun iman kita? Waktu ada di tangan kita dan itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Namun adalah satu pilihan, kita mau pakai apa waktu ini? Apakah untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang bersifat kekal? Kita semuanya punya limit. Kita semuanya punya batas waktu. Tuhan berikan waktu hidup. Dan saya percaya kita semuanya sedang menjalani dan waktu kita
tinggal tersisa sekian tahun. Waktu tidak bisa dibeli dan waktu tidak bisa diputar ulang. Semua ada waktunya. Kita ingat kisah tentang Musa dan Yosua. Musa diminta Tuhan untuk memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Waktu Musa dan waktu Yosua berbeda. Tugas mereka berbeda. Ada regenerasi di mana semuanya ada waktunya. Dan Tuhan ada di sana. Mazmur 84 ayat yang ke-10a. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini adalah prioritas yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ada di pelataran Tuhan. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-32b. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan tahu bahwa umatnya, jiwa-jiwa yang mengikuti dia waktu itu, sedang lapar. Yang kedua adalah Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan tahu bahwa mereka butuh kenyang. Mereka butuh makan. Firman ini berkata bahwa Allah itu mengerti kebutuhan kita. Kebutuhan kita seringkali dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau justru mengandalkan manusia untuk memenuhi setiap kebutuhan kita? Matius 6 ayat yang ke-27. Firman berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Wow. Ternyata kekhawatiran itu tidak menambah waktu kita, tidak menambah bahkan sehasta saja di dalam jalan hidup kita. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Yang ketiga, kekasih Tuhan. Mari kita melihat kembali ayat yang ke-32 berikutnya. Dan Yesus berkata, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Yang ketiga, Yesus memperhatikan kekuatan kita. Yesus tahu bahwa umatnya sedang lelah. Yesus tahu bahwa umatnya ada keterbatasan tenaga, kemampuan, kapasitas. Tuhan memberikan kita perut, ya, dan perut ini sudah diciptakan ada satu sinyal-sinyal, ya, yang mengirim kepada otak kita begitu ya. Kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Dan sebenarnya Tuhan menginginkan kita makan secukupnya. Ya, menurut ilmu yang pernah saya baca di satu artikel kesehatan, manusia itu cukup makan hanya 70% saja untuk kenyang. Jadi kalau kita makan dengan membabi buta begitu ya, sampai kenyang sekali ya. Lebih dari 70%, maka sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tahu saat kita lapar, dan ujian imannya adalah ketika kita punya makanan, dan ketika kita lapar, kita lupa orang lain yang juga sedang lapar. Ingat bahwa Tuhan berikan kita mandat. Bukan hanya kita diberkati, namun kita juga harus menjadi berkat. Tuhan tahu batas kekuatan kita saat ada di dalam pergumulan, saat ada di dalam masalah.
saat ada di dalam pencobaan, Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong. Dia tahu kekuatan kita. Betul kita ada masalah, betul kita ada dalam percobaan, kita ada di dalam pergumulan. Namun ingat, malam hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Yeremia 40 ayat ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Ketika kekuatan kita ada di ambang batas kemampuan di dalam kita menanggung segala pergumulan hidup ini, Tuhan memberikan kekuatan. Yesaya 57 ayat yang ke-10. Demikian janji Tuhan. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Perjalanan kita di dalam menempuh waktu-waktu kehidupan ini, seringkali kita khawatir, seringkali kita stres. Sebenarnya bukan karena masalahnya, namun karena lamanya menanggung masalah. Perlu karunia iman dan pengharapan. Perlu andalkan Tuhan di dalam setiap waktu kita. Lamanya menanggung masalah, lamanya menanggung pergumulan. Kalau tidak dengan Tuhan, pasti kita tidak mampu. Untuk itulah Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada setiap umat-Nya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang merema selalu di dalam hidup saya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Wow, ini Tuhan melakukan perkara yang ajaib, lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, bahkan relasi kita. Namun ingat, semuanya terbatas. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak. Bersama Tuhan, kita melakukan perkara besar lebih dari kemampuan kita. Turun-temurun. Puji nama Tuhan. Yang keempat, kekasih Tuhan. Apa yang Tuhan perhatikan ketika kisah Yesus memberi makan 4.000 orang ini? Di dalam ayat yang ke-33a, saya akan bacakan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kekasih Tuhan, yang Tuhan perhatikan yang keempat adalah caranya. Cara. Murid-murid berkata, bagaimana mungkin Tuhan, di tempat yang sunyi seperti ini kita bisa mendapat roti? Kekasih Tuhan, kata-kata sunyi itu bicara tentang Tuhan ingin kita bersekutu secara pribadi. Kita bersekutu sendirian. Kita bersekutu di tempat yang sepi. Dan tidak ada alternatif lain yang kita andalkan sebagai sumber pertolongan selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan ingin justru ketika kita ada di tempat sunyi, disitulah mujizat itu bekerja. Ketika pikiran manusia tidak dapat menjangkaunya, jalan mana yang harus ditempuh, namun justru itulah tempat sunyi, Tuhan bekerja. Tuhan tunggu waktu kita berserah. Dan Tuhan senang mendemonstrasikan kuasanya untuk kemuliaannya, bukan untuk kesombongan diri manusia.
Karena di tempat sunyi manusia tahu sudah tidak ada sumber pertolongan lain selain daripada Tuhan. Dan ketika manusia itu ditolong, ketika anak-anak Tuhan itu ditolong, dia bisa mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena Tuhan ingin kemuliaannya itu dipancarkan melalui kesaksian hidup kita. Di tempat sunyi Tuhan ingin hanya Dia yang menjadi sumber jawaban, bukan kata orang kebanyakan. Kekasih Tuhan, saya teringat di dalam satu kisah Markus 5 ayat 21 sampai 24. Ini kisah tentang anak Yairus. Markus 5 ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita melompat ke ayat 35 sampai 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, lalu perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kekasih Tuhan, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Di dalam ayat yang ke-37. Kenapa? Tuhan ingin kita ada di tempat sunyi. Tuhan ingin hubungan pribadi antara pribadi Tuhan sendiri dengan kita sebagai pribadi di tempat sunyi. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya secara pribadi. Untuk itulah Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk. Karena kalau banyak orang masuk, perkataan negatif itu mempengaruhi iman seseorang. Perkataan negatif itu meruntuhkan iman seseorang. Maka diusirnya semua orang itu. Tuhan tidak suka bergaul dengan orang yang berkata negatif. Dan saya percaya, kekasih Tuhan, tidak ada orang yang beriman kepada Tuhan perkataannya negatif. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, itu adalah harapan kita bahwa Tuhan menyatakan sesuatu, anugerah kasih karunia seperti yang kita imani, dan itu adalah jawaban di tempat sunyi. Cara Tuhan sungguh luar biasa. Bagaimana Dia mengenalkan pribadinya kepada anak-anaknya, kepada mempelainya. Sehingga yang Tuhan inginkan adalah pengenalan secara pribadi kepada Tuhan, bukan kata orang. Untuk itu, mari kita semua memiliki pengalaman pribadi
dengan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, yang kelima, yang terakhir. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-34a. Saya akan bacakan kembali. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Kekasih Tuhan, apa yang Tuhan perhatikan di dalam kisah ini? Yang kelima adalah karakter yang murah hati. Karakter yang mau memberi. Tentu kita tahu ada 4.000 orang. Dan kita tahu pasti murid-murid Yesus juga sedang lapar. Termasuk orang yang membawa roti. Termasuk orang yang membawa ikan. Tentu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Di situasi seperti ini ketika kita memiliki roti dan orang lain sedang lapar, kita sendiri sedang lapar. Sekali lagi, biasanya roti ini kita makan sendiri. Apakah salah? Tidak. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, karakter yang murah hati itu adalah fokus Tuhan yang kelima di dalam kisah ini. Roti itu melambangkan firman. Kekasih Tuhan, berapa banyak waktu, perhatian, tindakan kita yang berfokus kepada kebenaran firman. Itulah yang menentukan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya, berapa roti ada padamu? Berapa firman yang ada padamu? Berapa kamu ingat perkataanku? Ingatkah akan setiap janji-janjiku? Tuhan bisa bertanya kepada setiap kita, berapakah roti yang ada padamu? Tuhan mau kita murah hati, kita mau berbagi, kita mau memberi. Dan sekali lagi, mengucap syukur atas apa yang ada. Seringkali mujizat terjadi di saat kita terbatas. Seringkali mujizat terjadi ketika kita mau jadi berkat. Karena adalah satu sukacita, satu anugerah ketika melalui hidup kita orang lain dikenyangkan. Dan pada akhirnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-37 dikatakan di sana, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Wow, ini mujizat ketika banyak orang tidak tahu dari mana roti itu datang. Pada akhirnya di tangan Tuhan ada sisa 7 bakul penuh. Kekasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Yesus perhatikan. Kita fokus seperti yang Yesus fokuskan. Tentang waktu kita, kebutuhan kita dan orang lain. Kekuatan kita, Tuhan tahu. Cara Tuhan dan karakter yang murah hati, Tuhan juga perhatikan. Kalau kita peduli dengan urusan kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Allah bertanggung jawab atas setiap kebutuhan kita. Puji nama Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan merema di dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah di sepanjang waktu-waktu kami. Jangan sampai fokus kami di luar Tuhan. Berikan kepada kami hati dan mata seperti Yesus yang selalu menjadi jawaban dan berkat bagi banyak orang. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bijaksana mengelola waktu-waktu yang ada, sehingga kami tahu Tuhan, manakah hal-hal yang sia-sia, manakah hal-hal yang kekal yang harus kami kerjakan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk berbuat banyak untuk kerajaan Allah. Jadikan kami berkat Tuhan, karena kami percaya Engkau pun tahu, Engkau pun memperhatikan kebutuhan kami, waktu kami, kekuatan kami, bahkan karakter kami. Terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Berkatilah Indonesia Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau sampai hari ini negara kami kondisinya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan atas cerminan terselenggaranya G20 di Bali, yang kami boleh melihat semua kegiatan berlangsung dengan baik di saat situasi negara, beberapa negara tegang. Namun Kau pakai Tuhan pemerintah kami untuk menjadi saluran berkat, untuk memancarkan kedamaian, untuk memberikan jawaban, solusi atas setiap keadaan dunia ini.
Kami berdoa untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan, pemimpin pemerintahan dari yang level pusat sampai bawah. Beri hikmat kepada mereka, bijaksana, supaya mereka pun diberi kekuatan bisa mengelola dan memimpin negara ini dengan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan atas setiap pergumulan jemaat yang sudah Tuhan jawab, yang sudah Tuhan tolong. Terima kasih, kami bersyukur. Itu artinya Engkau Allah yang hidup, dengan waktumu dan caramu yang kami kagumi. Namun demikian kami juga tetap berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Setiap pergumulan doa kami Engkau mendengarkan, dan kami percaya Engkau pun sedang mengerjakan dengan caramu yang ajaib. Karena kami tahu Tuhan, setiap pertolongan datangnya daripada Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Untuk itu Tuhan, kami tetap percaya dan kami tetap mengikut Engkau dengan hati yang terus rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.